Nah, bagaimana rotasinya Spalletti nanti? Apakah seperti pendahulu-pendahulunya? Pendahulu-pendahulunya memang rotasi ya. Yang gue ingat Allegri ya. Gue mau tahu lupa-lupa ingat apakah dia banyak rotasi atau tidak. Kalau Allegri gue tahu banget dia pernah mainin si Raffia siapa gitu. Rotasi banget ya pokoknya kalau Allegri. Cuman rotasinya Allegri itu 50% waktu di Juve. Gue rasa Spalletti juga nggak mungkin langsung squad. Dengan gol apapun, mau gol jatuh dari langit kayak apa kayak, ya apalagi kita juga belum tahu kan dia akan pakai skuad rotasi atau bukan kan. Harapannya sih kalau pakai skuad yang rotasi, yang dicari sebenarnya kekompakan sama apa ya, yang belum adaptasi bisa segera adaptasi lah. Turnamen Coppa Italia dimulai ya, dimana kita harus siap-siap ya teman-teman ya untuk pertandingan di luar Serie A. Nah, kita bakalan bahas nih ya preview Coppa Italia dan juga pertandingan pertama yaitu Juventus versus Udinese. Tentunya bersama aku Amel dan juga aku tidak sendirian nih karena aku sudah ditemani oleh dua narasumber kece kita yaitu ada Mas Jeki dan juga ada Mas K. Boleh nih Mas Jeki disapa dulu nih teman-teman kita. Gimana nih Mas perasaannya menyambut Coppa Italia nih? Oh, juara lagi juara. Juara ke trofi Min. ke-16. Ya kok 16 begini? Ya, gue Jeki dari Jakarta Timur. Kita dengerin preview Coppa Italia. Oke, terima kasih Mas Jeki. Boleh Mas K disapa dulu teman-teman kita. Hai hai, namaku Hai, pendiri dari Jakarta Barat. Kita dapatkan nih Coppa Italia. Oke, terima kasih Mas Jeki dan Mas Kei. Nah, buat teman-teman nih yang nonton ya teman-teman Suara Juventini gitu yang mau nih mungkin menjadi salah satu narasumber gitu ya seperti Mas Jeki atau Mas Kei. Kebetulan nih Mas Kei ini salah satu membership ya di Suara Juventini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menjadi narasumber bisa bergabung nih ke membership kita gitu ya. Nanti juga ada grup WA-nya yang pastinya bakal update terus tentang Juventus ya non-stop ya kalau bisa 24 jam kayak 24 jam gitu. Dan sekarang kita juga udah ada Chris nih teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalnya mau support nih narasumbernya, host-hostnya gitu ya, kalian bisa memberikan sumbangan ya eh, cinta kasih gitu ya, penyemangat kita. Oke, kita langsung aja mulai nih ya Mas Yana. Nah, kita tahu nih musim 2025-2026 ya menghadirkan tentu harapan baru dan juga ambisi besar nih bagi Juventus di ajang Coppa Italia. Ya, turnamen ini seringkali menjadi medan pembuktian nih bagi tim dan pemain. Ya, ini kembali menjadi target krusial nih bagi si Nyonya tua. Kalau kita lihat nih, kalau kita ingat-ingat ya, ini sih memori pahit ya, di mana musim lalu nih Juventus harus tersingkir gitu ya secara mengejutkan di Coppa Italia melalui adu penalti Aduh, oleh Empoli. Nah, musim ini ya momentumnya tentu terasa berbeda. Juventus akan memulai perjalanan mereka ya di Coppa Italia di Allianz Stadium ya, kandang sendiri nih yang mungkin bisa menjadi sebuah keuntungan psikologis yang signifikan ya. Terlebih lagi nih, lawan pertama kita ini adalah Udinese, tim yang sudah mereka Juventus kalahkan gitu ya dengan skor yang meyakinkan yaitu 3-1 di awal musim Serie A dan juga di Kana sendiri tentunya. Nah, kalau kita lihat Coppa Italia ini kan bukan hanya tentang trofi ya, tapi juga tentang mempertahankan konsistensi ya, membangun kepercayaan diri dan juga memberikan kesempatan nih tentunya bagi Spalletti untuk merotasi skuadnya sambil tetap menjaga target juara. Nah, pertanyaan ini Mas, mengingat Juventus ini kan telah menunjukkan performa yang fluktuatif gitu ya di liga, namun memiliki ambisi juga nih untuk kembali ke papan atas. Nah, kalau kita lihat kan seberapa besar nih prioritas yang akan diberikan Luciano Spalletti untuk Coppa Italia musim ini ya. Apakah ini akan menjadi turnamen yang mungkin wajib nih untuk dimenangkan gitu ya demi menambah koleksi trofi ataukah lebih sebagai platform nih untuk menguji kedalaman squad dan juga mengembangkan taktik baru
ya. Kira-kira apa harapan utama nih para narasumber terhadap perjalanan Juventus di Coppa Italia kali ini nih? Gimana nih? Silakan Mas Diki pendapatnya. Ya, thank you Amel. Jadi ini adalah turnamen Coppa Italia kita mulai di musim ini melawan dari ya, bentar. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi yang gue bilang bahwa kita nih turnamen awal kita dalam dalam Coppa Italia di musim ini tentu harapannya adalah bukan harapan biasa, tapi harapannya adalah kembali juara. Jadi kalau kita bicara Juventus dengan Coppa Italia, kita nggak bisa mengabaikan satu fakta bahwa Juventus ini adalah tim terbanyak di Italia, 15 tropinya. Jadi memenangkan Coppa Italia itu adalah bagian dari DNA Juventus. Bagian dari mentalitas ini yang menuntut setiap pemain Juventus di setiap era, masa lu kalau gabung Juventus nggak dapat Scudetto sih, harusnya gitu tuh. Masa sih lu gabung Juventus nggak dapat Copa? Ngapain aja? Sombong banget. Ya. Jadi bagi gua memenangkan Coppa Italia itu sebenarnya bukan ngejaga tradisi. Ya, bukan hanya tradisi, tapi juga untuk proses pembentukan mental juara saat ini. Karena timnya Luciano Spalletti ini tim-tim muda yang memang harus ditanamkan mental juara. Latihannya di Coppa Italia ini. Walaupun banyak orang mengatakan Piala Ciki nggak masalah karena ini timnya masih muda. Butuh banget ngangkat trofi, butuh banget yang euforia juara tuh butuh gitu loh. Ya kan? Walaupun secara membentuk kualitas itu nggak di sini, membentuk kualitas itu di Liga Italia karena panjang gamenya. Kalau ini kan cuma ketemu 4 klub, lu bisa sampai final kan gitu. Jadi gue melihat turnamen ini wajib dimenangkan selain sudah menjadi DNA Juventus, selain sudah menjadi tradisi Juventus, wajib dimenangkan untuk merasakan rasa juara lagi gitu. Ya kalau rasa juara lagi berarti ada yang pernah ya? Iya benar ada yang pernah sih kayak Loka, kayak siapa yang udah pernah Western. Ya sisanya kan belum pernah. Oke. Yildiz sudah pernah. Yildiz, iya benar kan ada kan ya? Skuad Copa Nah, Italia 2003, ada, Yildiz ada nggak? Ada nggak kayak? ada, Ada. ada baru baru naik, baru naik. Baru naik, dia masih cemen ya. Gitu. Pahlawannya Vlahovic. Dia buat juara Allegri lagi. dong. Tapi yang lain-lain sangat butuh sekali untuk juara lagi gitu. Apalagi yang baru-baru datang berjuara bersama tim barunya akan lebih meningkatkan percaya diri. Dan Coppa Italia ini juga biasanya dilakukan oleh pelatih-pelatih kalau masih di level-level sebelum perempat final seperti ini biasanya dipakai buat rotasi-rotasi dan itu sangat bagus ya untuk menjaga kebugaran pemain yang sering main, terus juga mengecek kedalaman skuad juga. Dan ya itu pentingnya Coppa Italia ini. Di satu sisi kita bisa menanamkan terus DNA-nya Juventus yaitu memenangi ya dominan sebenarnya di Italia. Terus kedua juga ini adalah bagian dari proses membentuk tim bermental juara. Bermental juara sama tim kualitas itu dua hal yang berbeda ya. Bermental juara belum tentu timnya berkualitas. Karena kan kalau tim mental juara itu lebih ke fighting spirit, bener nggak? Kalau kualitas itu kan ngomongin skill. Ya kan kayak orang skill, lu skill bisa ngelewatin dua pemain. Tapi kalau lu nggak punya mental juara, mungkin lu nggak mau melakukan itu. Gitu. Kalau orang punya mental juara, dia berusaha melakukan itu walaupun nggak kegocek-gocek. Tapi dia berusaha terus. Nah, Coppa Italia skupnya adalah membentuk mental juara karena range waktunya sangat singkat. Ketemu 4 klub bisa langsung sampai final. Sedangkan kalau untuk membentuk kualitas tim itu ada di Serie A. 38 game, berbulan-bulan, berminggu-minggu dengan perasaan yang berbeda-beda setiap pemain dengan apa situasi stres yang berbeda-beda. That's why kalau lu Scudetto tim lu dibentuk di sana. Jadi bagi gua Coppa Italia adalah bentuk untuk merasakan rasa juaranya itu. Jadi sangat penting buat gua dan harapan gua ini adalah trofi ke-16 bersama Spalletti dan bersama mungkin Yildiz yang lebih menjadi sorotannya ya, mestinya jadi jagoannya lah untuk di edisi trofi kita ke-16 kali ini. Anjay. Oke, terima kasih Mas Jeki. Amin amin. Semoga aja trofi ke-16 ya. Dan tadi ya seperti Mas Jeki sudah bilang kalau misalnya Coppa Italia ini udah jadi kayak DNA-nya Juventus ya. Dimana kita paling banyak gitu ya trofi di tim Italia.
Nah, kalau dari Mas Kay gimana nih pendapatnya nih? Apakah sama seperti Mas Jeki atau ada tambahan lain? Silahkan Mas. Oke, kalau aku sebenarnya ya sesuai dengan yang Mas Diki bilang penting ya. Cuma kita lihat dulu apakah manajemen juga berpikiran ini penting. Soalnya kalau misalnya udah ntar dulu kita perbaiki Serie A dan Liga Champions gitu misalnya gitu ya arahannya. Mungkin Spalletti akan rotasi di sini, kemudian dia fokus di Serie A dan habis ini kan ada Liga Champions juga minggu depannya setelah Coppa Italia. Jadi ya kita nggak tahu nih mana yang diprioritaskan. Cuma kalau di babak 16 besar sih harusnya ya masih bisa lah ya untuk lolos. Mungkin kan nanti yang akan berat itu di semifinal karena dua leg dan belajar dari pengalaman tahun lalu, skuad kita sih harusnya udah cukup lah ya. Pernah merasakan kekalahan jadi udah tahu rasanya kalah jadi akan termotivasi biar nggak kalah lagi. Dan pentingnya mungkin belajar adu penalti sih. Soalnya di format Coppa Italia yang sekarang itu setelah 90 menit, kalau seri itu langsung adu penalti. Jadi nggak ada extra time gitu kan. Jadi mungkin kalau nggak latihan dulu mungkin kaget juga kan. Gua kira mau extra time gitu kan. Mungkin dia nggak update atau gimana kan. Soalnya yang sebelumnya juga kita punya harapan kalau masuk extra time menang. Cuma karena langsung adu penalti. Ya di situ mental berbicara ya. Karena banyak pemain muda adu penalti itu nggak gampang lah ibaratnya gitu. Jadi emang harus dilatih kalau emang mau mengejar Coppa Italia. Harapannya ya sama ya semua orang pasti pengen timnya juara walaupun Piala Ciki kayak apa kayak yang penting juara dulu dari Copa nanti kan dia, naik lagi Scudetto mungkin tahun depannya Liga Champions gitu bertahap oke lah menumbuhkan mental juaranya Oke, dulu. terima kasih Mas Kay. Nah, kalau misalnya menurut Mas Kay berarti tergantung manajemen ya sebenarnya ya, tapi pastinya juga berharap untuk menang ya, walaupun mau Piala Ciki kayak apa kayak kan kita harus menang biar juga makin semangat gitu untuk next pertandingannya. Pasti kan ngaruh juga ya kalau misalnya amit-amit kita kalah terus sisi babak awal kan juga mentalnya pasti down gitu. Waduh, kacau deh ya. Kalau kita lihat nih ya Mas ya secara sejarah gitu kan kalau turnamen ini kan juga turnamen Coppa Italia ini kan juga dimanfaatkan nih oleh banyak pelatih termasuk Pendalus Spalletti di Juventus ya untuk melakukan rotasi pemain tadi ya secara signifikan ya. Tujuannya kan juga jelas ya menguji kedalaman skuad tadi juga Mas Eki udah bilang menjaga kebugaran pemain kunci dan juga memberikan kesempatan itu berharga bagi pemain yang mungkin masih eh, kecil nih menit bermainnya ya gimana dia biar bisa menunjukkan kualitasnya. Nah, ini kan adalah investasi jangka panjang nih untuk perkembangan pemain dan juga menjaga moral tim ya. Namun ya kan di bawah Spalletti ini kan dengan ambisi Juventus yang tinggi dan juga pengalaman pahit musim lalu gitu ya di Coppa Italia, pertanyaan besar kan juga muncul nih. Seberapa jauh sih Spalletti ini akan melakukan rotasi ya? Apakah ia akan mengikuti jejak para pendulunya gitu dengan rotasi besar-besaran ataukah ia akan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati nih, terutama di awal turnamen ya demi memastikan gitu kemajuan di kompetisi ini. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana nih Mas? Kalau kita lihat ya, tadi ya udah kita bilang juga kalau pentingnya Kopetel itu kan sebagai ajang trofi dan juga platform pengembangan skuad. Nah, seperti apa nih prediksi para Mas Jeki dan juga Mas Kae mengenai strategi rotasi yang akan diterapkan Spalletti nih saat menghadapi Udinese di Allianz Stadium? Apakah ia akan melakukan rotasi secara penuh gitu ya, mengganti hampir seluruh tim? Atau juga rotasi presentasi besar gitu ya, mengganti mayoritas pemain tapi tetap mempertahankan permain kunci gitu, ataukah ia akan cenderung lebih hati-hati nih dengan hanya merotasi beberapa posisi saja untuk memastikan kekuatan tim tetap terjaga nih demi kemenangan. Gimana nih pendapatnya? Silakan Mas Jiki. Oke ya, tadi juga Amel juga sempat ingatkan kita sangat apa kacau ya musim kemarin di Coppa Italia, adu penalti lawan Empoli. Jadi itu ya bukan stylenya Juve ya kalah di Coppa Italia, tapi bukan dengan tim-tim yang memang kompetitif gitu. Misalkan lawan Inter, lawan Napoli, malah lawannya Empoli gitu. Dan juga di babak 8 besar, bukan di semifinal atau final.
Golnya pas papan bawah kayak gitu. Iya gitu, bukan ya kalau misalkan lawannya langsung Milan kan masih bukannya apa merelakan, tapi ya memang kompetitif yang dilawan kan gitu. Tapi Respect, kemarin tuh respect. lawannya Empoli gitu. Ya sulit juga gitu untuk tidak menjadi perhatian orang-orang. Nah, Hmm. bagaimana rotasinya Spalletti nanti? Apakah seperti pendahulu-pendahulunya? Pendahulu-pendahulunya memang rotasi ya. Siang gue ingat Allegri ya. Gue mau tahu lupa-lupa ingat apakah dia banyak rotasi atau tidak. Kalau Allegri gue tahu banget dia pernah mainin si Raffia siapa gitu. Rotasi banget deh pokoknya kalau Allegri. Cuman rotasinya Allegri itu 50% waktu di Juve. Gua rasa Spalletti juga nggak mungkin langsung squadnya 100% emang nggak ada orangnya juga gitu. Palingan 50% lah. 50% dari squad ini harus dimainkan, diganti maksud gua. Mungkin yang pasti akan masih main Locatelli karena Locatelli memang gua harus akuin dia punya fisik bagus, dia punya ke-available-an di setiap pertandingan, nggak pernah cedera apa segala. Locatelli pasti main dah. Yang gua harapkan nanti adalah Openda harus main, apa Jegrova harus main, terus siapa lagi yang jarang-jarang main? Gua nggak tahu apakah Coba Mario. Joe Mario akan dimainkan. Kalau Joe Mario masih juga nggak dimainkan, berarti emang selek atau gimana anti Portugal apa gimana sih? Kalau anti Portugal Ciko main ya? Ya gue nggak tahu deh tuh kenapa Spalletti. Tapi gue berharap Zegrova main sih. Zegrova main dari awal. Zegrova harus main dari awal di Coppa Italia. Karena gini loh, kenapa Zegrova ini harus main? Karena kalau misalkan kita bicara Chico ini kan udah pemain utama kita, ada nggak bakal kemana-mana lah. Musim ini kita ngandelin dia banget. Tapi nggak tahu di musim depan posisi Juventus di akhir seperti apa. Apakah bagus atau tidak? Kalau tidak, otomatis Chico bisa jadi dijual. Kalaupun bagus, ya memungkinkan Chico dijual karena Chico punya kemampuan untuk mendatangkan uang. Nah, Zegrova yang harus ngejar paling tidak kalau Chico ada di kemampuan 90% atau 100%, Zegrova minimal-minimal udah 70% 80% lah. Jangan masih ada di 40% gitu, 30% tuh jauh sekali. That's why Coppa Italia ya sangat berharap Spalletti cobalah ya mainkan Zegrova. Siapa lagi ya? Mungkin Rohi boleh dimainkan lagi atau Azik. Tapi Azik itu kalau starter ngaco ya. Azik tuh kalau starter selalu Sama ngaco ya. panggung Tapi ya ya. udahlah ini cuma bukan cuma Copa Italia, maksudnya ya semua pelatih-pelatih sebelumnya Juventus juga selalu kalau di babak ini sih selalu masih rotasi sih. Ya paling 50% sih kalau gua. Nggak mungkin 100% ya. Oke, terima kasih Mas Jeki. 50% dengan harapan tadi ya Zegrova main, terus tadi yang sudah disebutin ya. Gak mungkin 100% ya, takutnya waduh bisa bahaya juga ya. Oke, kalau dari Mas Ki gimana nih Mas Ki pendapatnya? Ya, hampir sama ya sebenarnya. Mungkin 50% atau bisa aja lebih sih karena setelah ini kan lawannya Napoli ya. Hmm. Apalagi kan kita masih belum aman kan masih di posisi 7 dan ya perlu buat ngejar apalagi kalau menang dengan Napoli kan berarti kita bisa aja tergantung nih pertandingan sebelumnya Napoli menang atau kalah bisa aja kita malah menyalip Napoli kalau kita menang gitu kan. Jadi mungkin lebih krusialnya di situ cuma ya harapannya jangan terlalu melepas juga ya karena ya apalagi yang mau dikejar kalau misalnya Scudetto kan masih jauh banget kan ke peringkat satunya yang paling bisa peluangnya besar ya emang Coppa Italia sih apalagi setelah lawan Udinese kalau kita menang kan lawannya Atalanta sama Genoa ya ya itu Atalanta juga sekarang bukan tim yang bagus banget mungkin kita bisa melenggang ke semifinal nantinya nah biasanya di semifinal baru ketemu tim gede gitu kan ya harapannya siapa yang main ya ya yang ya Joao Mario itu kenapa ya dia nggak pernah main kalau harapannya bisa main sih soalnya kalau dia main dan ternyata bagus mungkin kan Spalletti jadi terbuka kan ya oh ternyata gue punya pemain bagus nih selama ini gue ngapain dia dicatangin terus atau jangan-jangan ijazahnya palsu kali ya jadi nggak dimainin kan ya Iya. strikernya juga Jonathan David dimainin harus ya biar dia melatih apa ya menit bermain mungkin tanah di Italia mungkin berbeda ya dengan tanah di Prancis gitu kan dia harus merasakan tanah
yang berbeda. Openda kalau bisa mungkin kalaupun misalnya Yildiz istirahat, mungkin Openda bisa dicoba di posisinya Yildiz gitu mungkin ya. Siapa tahu dia pas di flank kiri dia ruang jadi lebih terbuka dan dia bisa berlari mengejar bola di situ mungkin ya. Yildiz Cuma sih kalau harus misalnya rotasi kata Yildiz gua. ya Yildiz harus. misalnya Spalletti mikirnya oh Yildiz harus main dulu. Ya Nah, misalnya jangan kalau rotasi main udah babak 100%, nggak usah main Yildiz buat lawan Napoli. ya harapannya kan seperti itu ya. Cuma kan kita nggak tahu apa mungkin mikirnya ya udah kita kill di game di babak pertama kemudian di babak kedua dirotasi atau gimana ya kita nggak tahu. Miretti sih yang harus main juga tuh Oh iya, mungkin Miretti gantiin benar. Turam ya Turam kalau backnya ya paling masih tetap sama ya trio K Kalulu Kelly Mainers ya kecuali mungkin nanti ada Gatti yang mungkin udah sembuh atau mungkin udah fit bisalah Kelly-nya diganti dulu gitu kan kan Kelly pemain utama tuh harus dirotasi dulu kalau perlu Anjing ya. dirotasi selamanya tuh Aduh. ya udahlah itu aja paling. Oke, terima kasih Mas K. Kalau tadi Mas K tadi apa Jonathan David ya, Openda tadi terus ya. Terus kalau bisa Yildiz itu gak usah dimainin dulu ya, biar lawan tim besar baru ya. Takutnya amit-amit kenapa-napa gitu ya pemain kesayangan kita ini. Oke, kalau kita lihat kan berarti Juventus akan kembali menghadapi Udinese nih di Coppa Italia ya, di mana kita kan punya memori kemenangan 3-1 nih ya di Serie A musim ini dan tentu jika kita lihat lebih dalam nih ke belakang layar, kemenangan tersebut nih bukan tanpa catatan nih. Dua gol Juventus saat itu datang dari titik penalti dan satu golnya itu tercipta dari situasi set piece ya. Jadi sepak pojok yang disundul oleh Gatti ya kemarin ya. Artinya kan meskipun nih kita meraih kemenangan telak ya 3-1, Juventus kan kala itu gagal membobol nih Udinese melalui skema open play ya. Di mana memang sih situasi internal pada saat itu Juventus itu memang mungkin sedang tidak stabil ya. Baru saja melewati pemecatan pelatih ya, terus ditangani oleh eh, caretakernya sehingga mungkin kesulitan nih dalam open play ya. Mungkin masih bisa lah dimaklumi kalau kemarin ya. Namun kan kini kita udah punya pelatih nih ya, Luciano Spalletti ya dikemudi oleh dia dan juga tim kita kan juga sudah menunjukkan kalau kita ini lebih solid nih. Nah, muncullah pertanyaan nih, apakah Juventus yang sekarang ini akan mampu gitu menciptakan dan membuat peluang dari open play nih melawan Udinese ataukah hasilnya akan tetap hasil pragmatis ini akan tetap menjadi prioritas nih. Yang penting menang gitu, mau dari kotak penalti, mau dari set piece, gak apa-apa gitu. Oke, kalau dari mengacu pada pertemuan Serie A sebelumnya nih, di mana gol-gol Juventus kontra Udinese datang dari penalti dan set piece gitu ya. Apakah Mas Jeki dan Mas Kenny yakin nih Juventus di bawah Luciano Spalletti ini mampu gitu untuk membobol gawang Udinese melalui skema open play pertandingan di Coppa Italia ini? Atau punya pandangan berbeda nih, bahwa cara gol itu tercipta tidak terlalu relevan nih selama hasil akhir adalah kemenangan. Gimana nih, Mas Jeki nih? Pegang kepala pusing atau gimana nih, Mas? Boleh deh, Mas. Ya, open play aja kan bukan pertandingan Copa aja susah juga. Jadi kalau gue lihat bahwa apakah kita bisa open play goalnya bisa-bisa saja selama Udinese-nya juga melihat kompetisi ini juga ingin berjalan sepanjang mungkin. Kemarin itu Udinese itu mainnya sangat condong bertahan karena memang mungkin saja mereka datang ke Juventus pengen curi 1 poin. Udahlah, gue bertahan aja lah. Mudah-mudahan dapat durian runtuh, serangan balik, menang lawan Juventus. Mungkin pola pikir tim-tim yang kelasnya jauh sama Juventus datang seperti itu. Memang dari awal di set untuk bertahan, terus ada kesempatan bisa serangan balik, gue bisa curi gol di sana. Nah sekarang kan kalau ngomongin turnamen Coppa Italia, dia kan nggak punya home away di level titik ini. Di 16 besar ini nggak level home away. Dia tiket sekali jalan buat Udinese dan Juventus. Artinya apa? Ya dua-duanya sama-sama harus mau menang. Baik dari sisi Udinese ataupun Juventus. Terlebih lagi ya di kandang. Nah kalau misalkan Udinese juga pengen punya
kesempatan untuk jalan lagi, ya mau nggak mau Udinese main terbuka, akan main ikut menyerang, nggak mungkin dia main bertahan. Tapi kalaupun dia ternyata memilih main bertahan, ya itu menjadi PR yang besar untuk kita menciptakan goal open play. Kalaupun bisa, ya paling skor nggak bakal banyak lah, nggak bakal besar. Apalagi kalau ini dengan rotasi-rotasi ya, nggak bakal gede lah. 1-0 paling paling udah paling top. Atau 2-1 lah paling. Nggak mau kan 3-1, 4-1 tuh sangat-sangat eh, sulit buat gua gitu untuk Juve bisa goal open play seperti itu. Nah, kalau memang tapi kan gini, tadi kan Amel sudah bilang kemarin kita lawan Udinese nih masih di musim ini 3-1 menang. Itu situasinya emang lagi crowded. Lo habis ganti pelatih terus caretaker. Situasi mental pemain apakah ngaruh? Nggak mungkin nggak ngaruh. Ya kita aja nih di kerjaan ganti teman kerja aja ada ngaruh. Padahal cuma sama temen bukan ganti bos. Iya kan? Apalagi Betul, betul. ganti bos ya ngaruh lah. Suasana hatinya pasti ngaruh. Nah, Mm. sekarang kan udah lebih stabil, tidak ada permasalahan itu dan dua kemenangan itu bisa jadi modal nih, dua kemenangan terakhir kita bisa jadi modal nih. Apalagi main satu sentuhannya, terus main directnya juga masih ada. Ya, gue masih masih percaya bahwa Juventus bisa menciptakan gol open play. Mungkin skor nggak bisa banyak. Dan gue sangat berharap Udinese juga mau maju untuk ke babak selanjutnya. Artinya dia juga, ayo nyerang Juventus dong. Kita bermain saling terbuka Hmm. gitu. Mungkin itu sih, Mel. Oke, terima kasih Mas Jeki. Jadi juga lihat dari lawannya lagi ya. Kalau misalnya dia bertahan terus itu juga susah ya. Ya, semoga Udinese ini juga punya semangat juang ya. Iya, Jadi dia juga pertandingannya juga pengen semakin lolos seru juga, gitu. pengen lolos. Ya Iya, kalau dia cuma pengen, ya udahlah, yang penting dapat bayaran lah, gue main di kompetitan. Ya susah juga ya. ya betul juga ya. Pokoknya yang penting terbaik lah ya. Semoga kalau bisa sih harus punya daya juang juga ya, biar pertandingannya kan makin seru nih. Tapi yang penting hasil hasil akhirnya jangan Juve yang kalah aja ya. Oke, kalau dari Mas Kaya gimana nih pendapatnya? Kalau dari aku yang penting menang aja sih sebenarnya. Soalnya kan ini formatnya turnamen ya, mau nggak mau kan harus Mm-mm. menang. Kalau kalah ya pulang gitu kan. Ya, Hmm. Dengan gol apapun, mau gol jatuh dari langit kayak apa kayak ya, apalagi kita juga belum tahu kan dia akan pakai skuad rotasi atau bukan kan. Nah, harapannya sih kalau pakai skuad yang rotasi, yang dicari sebenarnya kekompakan sama apa ya, yang belum adaptasi bisa segera adaptasi lah di Juventus ya. Soalnya kan udah cukup lama juga kan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember loh. Udah mau 5 bulan ya. Harusnya kan udah mulai nyetel lah itu pemain-pemain baru. Tapi sampai sekarang kan masih ada yang kesulitan cetak gol, ada yang masih gugup ketika jadi starter. Padahal kan ya walaupun pemain muda ya, kalau udah main di Juve ya nggak boleh lah gitu kan ibaratnya. Nggak boleh lalu eh, apa apa namanya tadi, ragu loh jadi pemain. starter ya. Nggak boleh nggak percaya diri lah pokoknya kalau begitu pakai baju Juventus hitam putih harus ya, lu memakai baju yang dulu pernah dipakai oleh legenda-legenda Juve gitu. Jadi ya Hmm. sebisa mungkin jangan bikin blunder, itu aja sih sebenarnya. Main bagus ya itu bonus ya, cuma yang paling diutamakan emang jangan bikin blunder sih, soalnya kita sering banget kalah gara-gara blunder. Oke, terima kasih Mas K. Kalau dari Mas K pokoknya yang penting menang lah ya. Jadi kalau bisa mau golnya apa dari tendangan dari langit tadi ya Mas K. Yang penting menang gitu ya. Mau sistemnya kayak gimana cara ngegolinnya. Oke, teman-teman Juventini nggak terasa ya. Itu dia tadi pembahasan kita mengenai eh, pertandingan yang akan datang nanti ya, Coppa Italia di mana Juventus versus Udinese. Tentunya kita berdoa yang terbaik ya. Semoga Juventus hasil akhirnya menang. Kalau bisa golnya jauh gitu ya. 3-0 gitulah sekali-sekali ya. empat Yoi. kosong kalau Wih, bisa mantep ya. 4-0. Ya kita kan berdoa Kartu dulu merah ya. satu ya, Indonesia Berdoa Yoi. kartu aja merah dulu. satu. Oke, kalau gitu teman-teman Okoye jangan kartu lupa. merah, Okoye. Kenapa, Mas? Pemain Udinese-nya harus kartu merah dulu, Mel, kalau kata Kane. Baru bisa menang Oh, gede. aduh. Kasihan juga tapi ya. Oke deh.
Kalau gitu teman-teman jangan lupa buat like, komen juga nih pendapat teman-teman gimana ya mengenai nanti pertandingannya, rasanya gimana. Pokoknya diramein aja kolom komentarnya gitu ya. Dan jangan lupa juga buat di-share-share terus nih ke teman-teman Juventini. Kalau gitu kita tutup dengan final Fine Forza Juve! Forza Juve. Forza Juve. Ah, telat lu ngomong Forza Juve-nya. Oh iya.